Sebenarnya Papua milik siapa sih? Pemerintah bilang Papua sudah final menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi mengapa masih saja ada sebagian dari rakyatnya yang ingin memperjuangkan nasibnya sendiri? Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hai teman-teman, sudahkah kamu mendengar kabar jika baru-baru ini Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya? Isu yang tersebar ini menjadi trending pembicaraan di sosial media, salah satunya di Twitter. Deklarasi ini dilakukan oleh Benny Wenda yang merupakan ketua dari United Liberation Movement for West Papua atau biasa disingkat dengan ULMWP, yaitu Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 2020 lewat akun Twitternya. Dalam akun Twitternya, Benny Wenda menuliskan bahwa "Today we announce the formation of our provisional government of West Papua. And from today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land." Pengumuman sepihak ini dilakukan bersamaan dengan tanggal yang diklaim sebagai tanggal kemerdekaan Papua Barat oleh Organisasi Papua Merdeka atau biasa disingkat dengan OPM. Menurut info dari bbc.com, deklarasi sementara pemerintahan Papua Barat oleh Benny Wenda ini dianggap tidak memiliki legitimasi oleh kelompok bersenjata pro kemerdekaan Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, tidak mengakui Benny Wenda sebagai presiden sementara dari Papua Barat. TPNPB OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena Benny Wenda melakukan deklarasi dan juga mengumumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak memiliki legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua dan juga di luar wilayah hukum revolusi. Selain itu, Benny Wenda juga merupakan warga negara Inggris dan menurut hukum internasional, warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat. Sedangkan menurut tim kajian Papua pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan bahwa pemerintahan sementara Papua Barat ini merupakan kampanye dari United Liberation Movement for West Papua di luar negeri dan tidak akan memberikan dampak banyak pada apa yang terjadi di Papua. Keberadaan ULMWP Benny Wenda ini juga tidak diakui secara penuh di Papua. Apalagi gerakan bersenjata OPM jelas tidak mendukung keberadaan dari gerakan ini. Lalu, apa sikap pemerintah Indonesia dalam menanggapi deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang dinyatakan oleh Benny Wenda ini? Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi persnya pada tanggal 3 Desember 2020 menyatakan bahwa Benny Wenda membuat negara ilusi. Kenapa negara ilusi? Pertama, karena merujuk pada Traktat Montevideo menyatakan bahwa syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah. Kemudian muncul pertanyaan, rakyatnya siapa? Benny Wenda memberontak, dia adalah orang luar. Wilayahnya Papua, lalu pemerintahannya, siapa yang mengakui itu sebagai pemerintah? Yang kedua, Majelis PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia pada tahun 1969. Yang ketiga, Papua tidak termasuk dalam wilayah Komite 24, yakni tidak termasuk dalam wilayah yang mempunyai peluang untuk mandiri dan merdeka. Terakhir, Menko Polhukam menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan pendeklarasian yang dilakukan oleh Benny Wenda yang tidak termasuk kewarganegaraan Indonesia. Apalagi deklarasinya hanya dilakukan lewat Twitter. Sebenarnya Papua milik siapa sih? Pemerintah bilang Papua sudah final menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi mengapa masih saja ada sebagian dari rakyatnya yang ingin memperjuangkan nasibnya sendiri? Bagaimana menurut teman-teman? Oke, terima kasih sudah menyaksikan Nina Talk episode Papua milik siapa. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke temannya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Komen juga di bawah. Kira-kira di Nina Talk episode berikutnya kita akan ngobrolin tentang apa lagi. Sampai jumpa di Nina Talk episode selanjutnya.